Pernah kepikiran nggak sih, kalau cara kita batuk itu bisa jadi penyelamat? Mungkin kedengerannya agak berlebihan ya, tapi ini beneran loh. Kebiasaan yang kelihatannya sepele ini punya dampak yang luar biasa buat kesehatan kita semua. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal etika batuk yang benar. Dan ini bukan saran biasa atau tips asal-asalan ya. Informasi yang bakal kita bahas ini tuh pedoman resmi, langsung dari Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi, ini tuh benar-benar standar baku yang dibuat untuk melindungi kita semua, apalagi di tempat-tempat krusial kayak rumah sakit atau klinik. Nah, pertanyaan ini kelihatannya simpel kan? Tapi jawabannya, lumayan bikin kaget. Gini, setiap kali kita batuk atau bersin, kita itu kayak nembakin ribuan peluru super kecil yang nggak kelihatan. Namanya droplet. Dan peluru-peluru ini isinya bisa kuman yang siap menyebar ke orang-orang di sekitar kita. Nah, disinilah ancaman yang nggak kelihatan itu jadi nyata banget. Coba deh bayangin di tempat umum, apalagi di fasilitas kesehatan. Satu kali batuk yang salah aja, itu bisa jadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Oke, coba kita bayangin suasana di rumah sakit ya. Di sana kan banyak pasien yang imunnya lagi turun. Ada lansia, ada juga anak-anak kecil. Nah, di tempat kayak gitu, batuk sembarangan itu ibaratnya jadi jalan tol super cepat buat kuman pindah ke orang-orang yang paling butuh perlindungan. Nah, untuk ngelawan ancaman tadi, makanya ada yang namanya etika batuk. Dan ini bukan cuma soal sopan santun biasa. Ini adalah bagian dari strategi pertahanan profesional yang disebut kewaspadaan standar. Jadi, kewaspadaan standar itu apa sih? Gampangnya, anggap aja ini kayak fondasi benteng pertahanan buat ngelawan infeksi. Ini adalah seperangkat aturan dasar yang wajib hukumnya dijalankan sama semua tenaga kesehatan setiap waktu. Tujuannya, biar nggak ada celah sedikit pun buat penyakit menyebar. Coba deh kita lihat daftarnya. Ada 11 pilar pertahanan di sini. Dan perhatiin baik-baik, di salah satu poinnya ada higien respirasi atau etika batuk. Ini nunjukin kalau etika batuk itu fundamental banget loh. Posisinya setara sama pentingnya cuci tangan atau pakai APD. Jadi ini jelas bukan hal sepele kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling pentingnya nih. Ada 4 langkah kritis yang gampang banget diingat tapi super efektif. Yuk, kita bedah satu persatu. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial, tutup. Pakai apa? Bisa pakai tisu, sabu tangan, atau lengan bagian dalam. Kenapa harus lengan dalam, bukan telapak tangan? Jawabannya simpel banget. Coba pikirin, kita kan jarang banget ya nyentuh-nyentuh barang pakai bagian ini. Nah, karena itu, resiko kita nyebarin kuman lewat sentuhan jadi jauh lebih kecil. Oke, langkah kedua, langsung buang. Anggap aja tisu bekas itu kayak bom waktu kecil yang isinya kuman. Jadi, begitu selesai dipakai, harus langsung dibuang ke tempat sampah yang benar ya, terutama tempat sampah infeksius. Dengan gitu, kita udah berhasil mengisolasi bahayanya. Lanjut, langkah ketiga, cuci tangan. Kenapa? Karena meskipun kita udah pakai tisu, tangan kita tuh masih ada kemungkinan terkontaminasi. Jadi cuci tangan ini langkah wajib yang nggak bisa ditawar-tawar lagi buat memberantas sisa-sisa kuman yang mungkin nempel. Nah, enaknya aturannya ini fleksibel. Kalau tangan kita kelihatannya kotor, ya udah pakai sabun dan air mengalir. Tapi kalau enggak, pakai hand sanitizer yang berbasis alkohol juga sama ampuhnya. Intinya tujuannya sama, pastikan tangan kita bersih dan kita berhasil memutus rantai penularan kuman. Dan yang terakhir, langkah keempat, pakai masker kalau emang lagi batuk-batuk atau ngerasa nggak enak badan. Anggap aja masker ini sebagai perisai pribadi kita. Masker ini bakal nahan semua droplet yang keluar, jadi bisa secara efektif ngelindungin semua orang yang ada di sekitar kita. Tentu aja ya, 4 langkah tadi bakal jauh lebih gampang dilakuin kalau fasilitasnya juga mendukung. Makanya ini tuh bukan cuma tanggung jawab kita sebagai individu loh, fasilitas kesehatan juga punya peran yang super penting. Nah sekarang, yuk kita lihat apa aja sih yang wajib mereka sediakan? Jadi, menurut peraturannya, fasilitas kesehatan itu wajib hukumnya menyediakan semua ini. Tujuannya apa? Sederhana banget, supaya nggak ada lagi alasan buat siapapun, entah itu pasien, pengunjung, atau staf, untuk nggak bisa menerapkan etika batuk dengan benar. Jadi, lain kali pas Anda lagi di rumah sakit atau klinik, coba deh cari tempat sampah khusus ini. Cirinya gampang kok, biasanya warnanya kuning dan ada simbol biohazardnya. Membuang tisu dan masker bekas ke tempat yang benar itu krusial banget ya, biar sampah ini nggak malah jadi sumber penularan baru. Jadi, setelah kita bahas semua ini, kenapa sih ini semua penting banget? Jawabannya, karena ini tuh lebih dari sekedar aturan. Ini soal peran kita bareng-bareng sebagai satu komunitas. Coba bayangin, setiap kali kita menutup batuk dengan benar, kita itu lagi melakukan satu tindakan kecil yang dampaknya besar banget. Kita nggak cuma ngelindungin keluarga atau teman-teman kita, tapi juga orang lain yang nggak kita kenal.
Kita ikut menciptakan lingkungan yang lebih aman buat semuanya. Tujuan utamanya itu udah dirangkum dengan sangat pas di dalam peraturannya sendiri. Fokusnya bukan cuma soal diri kita, tapi tentang mencegah dan meminimalkan infeksi buat semua orang. Pasien, petugas, pengunjung, bahkan masyarakat di sekitar fasilitas kesehatan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi pertanyaan terakhir ini buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan 4 langkah yang super simpel tadi, kita semua sebenarnya punya kekuatan buat ngelindungin orang-orang di sekitar kita. Nah, lain kali pas kita ngerasa mau batuk di tempat umum, apa yang bakal kita lakuin? Yuk, kita jadiin etika batuk ini kebiasaan. Karena napas yang lebih aman itu dimulainya dari kita sendiri.